Shalom, selamat berjumpa di dalam program Yesus Penyembuhku. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran 15 ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara dikasih Tuhan, program Yesus Penyembuhku adalah ruang kesaksian bagi setiap saudara yang rindu menceritakan, menyaksikan cinta kasih dan jamahan Tuhan Yesus, di mana saudara mengalami kesembuhan dari sakit penyakit, pemulihan secara ekonomi, pemulihan keluarga, dan lain-lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga iman dan pengharapan saudara-saudara kita semakin hari semakin bertumbuh luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan kali ini saudara, di hadapan saya sudah ada Bapak John dan Ibu Yesi. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Bapak John dan Ibu Yesi ini akan menyaksikan kemurahan Tuhan, di mana orang tuanya yang bernama Ibu Kastimah itu menerima kesembuhan yang luar biasa dari sakitnya. Dan untuk jelasnya, mari kita akan sama-sama bertanya kepada narasumber kita, Bapak John dan Ibu Yesi. Bapak John dan Ibu Yesi, coba ceritakan secara singkat, apa yang sebenarnya dialami oleh Ibu Kastimah? Jadi mama itu ada benjolan di bagian perut sebesar biji gundu. Itu sudah ada sejak kisaran kurang lebih tahun 87-88. Waktu saya masih SD, masih sangat kecil pada saat itu. Ya. Lalu apa benjolan itu? Jadi papa sebelumnya sempat bawa ke dokter. Dokter yang mendiagnosa sakitnya mama katanya enggak ada apa-apa, tidak diketahui. Maksudnya ketika diperiksa di bagian perut itu tidak ada apa-apa, normal. Tetapi pada tahun kurang lebih, saya ingat mama pernah cerita tahun 89, adiknya mama yang di Semarang itu sempat bawa mama ke dokternya. Dokternya mengatakan bahwa benjolan itu adalah tumor, dan tumor itu katanya harus diangkat. Karena kalau tidak diangkat, vonis dokter pada saat itu mengatakan umur mama kurang lebih hanya 1 tahun. Begitu. Lalu ketika mengetahui itu, jadi ada vonis dokter, ada sakit yang diderita, apa yang dilakukan oleh keluarga? Itu kan dokter yang mendiagnosa adiknya mama yang di Semarang. Ketika mama di Bekasi, papa bawa lagi ke beberapa rumah sakit untuk memastikan. Dan memang beberapa dokter yang didatangi di beberapa rumah sakit mengatakan bahwa itu bukan tumor katanya. Jadi bahkan beberapa dokter yang memeriksa pada saat itu justru tidak ditemukan apa-apa. Jadi ketika dipegang memang kondisi perut mama normal pada saat itu. Tidak ada benjolan apapun. Itu berlangsung dari tahun 87 sampai dengan saat ini. Dan memang sebelum-sebelumnya kontrol mama kan tidak sesering yang sekarang. Kalau belakangan ini kan mama sering kontrol ke rumah sakit itu minimal seminggu 2 sampai dengan 3 kali. Biasanya begitu. Tetapi dokter tetap bilang tidak ditemukan apapun di dalam perut mama. Sudah di USG, sudah dimasukkan beberapa alat ke dalam perut mama untuk memastikan kondisi di dalam perut mama. Tidak ada apa-apa, dokter bilang itu normal. Gitu, bahkan tidak ditemukan benjolan apapun di dalam perut mama. Tapi kadang benjolan itu muncul, ya, kadang di waktu-waktu tertentu, gitu ya, di waktu-waktu tertentu benjolan itu muncul dan ketika dipegang nanti dia lari ke sebelahnya. Kita pegang lagi itu lari ke sebelahnya, lama-lama nanti dia menghilang. Kemudian nggak lama nanti dia muncul lagi benjolan itu di dalam perut mama. Gitu. Berarti sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Kemudian juga upaya yang dilakukan oleh keluarga juga luar biasa untuk kesembuhan mama. Sempat dibawa juga ke pengobatan alternatif, tetapi memang ya seperti itu sampai dengan saat ini
kalau dikatakan sembuh ya buktinya suka masih ada gitu. Tapi untuk diobati juga secara medis dokter menyatakan tidak sakit, tidak ada apa-apa, ada normal. Gitu ya. Ya. Oke. Oke, sekarang ke Pak John nih. Ya, Baik Pak. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu Bapak dan Ibu kan datang ke gereja nih dengan Ibu Kastimah. Itu awalnya bagaimana? Kok tiba-tiba bisa ada kerinduan seperti itu? Dan tadi saya dengar kan orang tuanya ada di luar kota. Mari Pak John. Oke, jadi baik Pak. Jadi sekitar beberapa waktu yang lalu Papa Mama sengaja main ke Solo. Itu memang sudah menjadi pergumulan kami karena kami ingin dekat sama orang tua. Terus begitu datang ke Solo, kami berpikiran untuk mengobati Mama karena Mama selain benjolan yang ada di perut, ada juga beberapa sakit juga yang buat Mama itu harus berobat terus ke rumah sakit, dan itu sudah berlangsung sekitar 6 tahunan untuk penyakit-penyakit yang lain itu. Akhirnya begitu Mama di Solo, istri saya waktu itu sempat berpikiran untuk bawa ke alternatif, tapi saya bilang nggak boleh gitu, jangan sampai kita bawa ke alternatif. Akhirnya kami memutuskan untuk konsultasi dengan hamba Tuhan yang ada di gereja ini, dan akhirnya kami bawa Papa dan Mama ke gereja, dan akhirnya dari gereja itu ada melakukan beberapa doa di situ, dan kita ada doa pelepasan. Dalam nama Yesus, pelepasan yang besar terjadi. Kekuatan yang besar terjadi. Penyertaan itu biasa turun atas Ibu Kastimah. Dalam nama Yesus. Yes, 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 akhirnya puji Tuhan, kesembuhan yang dialami Mama boleh berlangsung sampai hari ini. Jangan ditahan. Ayo panggil Yesus. Yesus, dalam nama Yesus terus anda. Jamah Tuhan. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Tuhan kau berdiri. Sudah. Tinggal pengurapan berdiri. Iya. Lihat. Langsung kempes. Lihat tante lihat. Iya. Anaknya itu bisa lihat nih loh. Nih. Iya, ayo berdiri. Jalan. Biarkan dilihat. Biar dilihat. Puji Tuhan ya. Lepas ya. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi melalui kepercayaan kepada Tuhan Yesus dan tindakan iman untuk mau datang kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, kemudian dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, akhirnya kesembuhan itu terjadi. Betul ya, Pak. Karena saya juga dengan teman-teman tim di pendoa di Gereja GKI Pondok Daud, juga dengan Bapak Gembala, mendoakan daripada Ibu Kastimah. Dan memang saya melihat waktu awal datang itu perut daripada Ibu Kastimah itu memang besar ya, besar. Besar sekali. Setelah didoakan, tiba-tiba bisa mengecil. Itu amazing sekali. Tuhan Yesus masih bekerja sampai hari ini. Mujizat Tuhan Yesus itu nyata. Amin. Untuk itu Pak John, terakhir nih, pesan singkat untuk jemaat GKI Pondok Daud dan pemirsa yang menyaksikan program ini,
agar hidup semakin takut akan Tuhan. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang mungkin menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada, saya cuman mau pesan satu hal bahwa Tuhan Yesus yang melakukan banyak mujizat dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan Yesus pada zaman-zaman dahulu bisa menyembuhkan banyak orang sakit, dan pada beberapa hari yang lalu menyembuhkan orang tua kami percaya bahwa Tuhan yang sama juga pasti sanggup untuk menjamah dan menyembuhkan Bapak Ibu apapun permasalahan Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap bahwa kita mau datang terus kepada Tuhan, kita mau bawa segala permasalahan kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sudah dikasih Tuhan, demikian kesaksian yang luar biasa. Saya percaya itu menjadi berkat secara khusus buat setiap kita. Dan bagi saudara yang memiliki kesaksian hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mengalami mujizat, kesembuhan, mujizat pemulihan secara ekonomi maupun pekerjaan, saudara bisa mengirimkan data saudara di nomor di bawah ini. Sekian program Yesus Penyembuhku, dan biarlah ini menjadi berkat buat setiap kita dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Haleluya. Amin. Saudara, demikian kesaksian hari ini dari Ibu Kastimah, dan saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa karya Tuhan itu sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan Ibu Kastimah. Saudara, yang awalnya Ibu Kastimah itu datang ke gereja itu dengan keadaan yang lemah, dan saya memperhatikan kondisi fisiknya, yaitu di bagian perut itu memang besar, saudara. Kira-kira seperti wanita yang hamil 5 atau 6 bulan. Jadi kelihatan sekali besar. Ya, dan saya melihat juga kondisinya lemah. Tapi satu hal yang luar biasa, ketika kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita berdoa minta lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan pada saat para pendoa mendoakan di bagian perut daripada Ibu Kastimah, sesuatu yang amazing itu terjadi. Karya Tuhan yang ajaib itu terjadi. Perut yang tadinya itu membesar, saudara, ketika didoakan dan kuasa Tuhan menjamah perut itu, saudara, tiba-tiba perut yang tadinya besar itu mengecil, mengempes. Ya, kalau saudara perhatikan, ya, itu mengempesnya tuh seperti kayak balon yang dikempeskan secara pelan-pelan. Jadi mengecil lalu hilang. Jadi perut yang besar tadi tiba-tiba jadi normal kembali. Ya, ada salah satu pendoa pada waktu itu yang memegang perutnya, dia masih bisa memegang kulit daripada perut tersebut. Tetapi ketika itu dilepaskan, maka kulit yang seharusnya masih menggelambir, ya, karena dia perutnya membesar sebelumnya, itu tiba-tiba hilang dan sembuh sempurna. Dan itu kami para pendoa melihat dengan mata kepala kami sendiri. Ya, biasanya apa yang kami tahu dan kami alami ketika mendoakan orang yang sakit, itu kesembuhan memang terjadi, tetapi tidak bisa kita saksikan secara langsung. Tetapi ini terjadi di depan mata kami. Dan yang luar biasa bukan hanya perutnya, saudara. Awalnya Ibu Kastimah itu kalau dari posisi duduk dan berdiri, dia itu kesusahan, ya, harus menunggu beberapa waktu dulu baru dia bisa berjalan. Tetapi pada waktu itu, ketika dalam posisi duduk setelah selesai didoakan dan mujizat terjadi, dia berdiri dan langsung berjalan. Itu sungguh luar biasa sekali. Karya Tuhan dinyatakan secara luar biasa dalam kehidupannya Ibu Kastimah. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kesaksian daripada Ibu Kastimah. Biarlah ini menjadi berkat buat setiap kita, untuk kita semakin hidup mempercayai Tuhan Yesus. Karena kuasa mujizat Tuhan Yesus
masih terjadi sampai hari ini. Dan biarlah melalui kesaksian ini, kehidupan setiap kita semakin dibangun di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.